Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Selamat sore Bu. Malam. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nur Fidiati Ramadan. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Fidi ya. Iya Bu Fidi. Baik Nah, Bu. sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Majidah, boleh dipimpin doanya? Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Majidah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita masuk, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu panggil namanya, kalian sebut hadir kalau hadir ya. Baik, Anastasia Isabel, baru Siahaan. Hadir Bu. Ananda Nugra Putri. Hadir Bu. Anita Roselina Purba. Hadir Bu. Majidah Lutfita. Hadir Bu. Rinia Yuniara. Hadir Bu. Oke, Rini. Sophia Burjo. Hadir Bu. Souvenir Wati Ompusunggu. Hadir Bu. Triska Olivia Jandrato. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Untuk tetap semangat, untuk kedepannya juga kalian tetap hadir dalam pembelajaran kita. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang bangun datar? Siapa yang masih ingat contohnya? Sebutin satu-satu. Saya Bu. Persegi Bu. Ya, Rini persegi. Sophia? Bu. Oke. Siapa lagi? Ya, benar. Siapa lagi yang tahu? Layang-layang Bu. Oke, pintar. Udah semuanya berbicara. Oh, mungkin kalian masih ingat ya pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, setelah mempelajari bangun ruang, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan sederhana. Nah, siapa tahu ini buah apa? Ayo. Dadah. Apel hijau Bu. Oke. Bu. Iya. Nah, apel ini kita pasti suka kan semuanya. Jadi, apel yang ini dan yang ini, yang atas dan bawah, ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pecahan. Paham? Karena belum masuk ya materinya ya. Paham Bu. Oke, ini masih pendahuluan ya. Kita lanjut. Nah, Ibu punya 2 apel nih. Satu buah apel yang masih utuh dan satu lagi buah apel yang sudah dibagi menjadi 2 bagian. Bagaimana sih cara kalian menyebutkannya? Misalnya yang ini, kalian sebutnya berapa anak-anak? 1. Satu ya. Yang ini? Setengah. Yang ini? 2? 2. Nah, jika Ibu ambil yang ini, disebut apa? Yang satu yang setengah ini. Yang ini nih, yang satu ini. Disebut berapa? Setengah. Karena dia dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal pecahan sederhana. Yang kedua, membaca dan menuliskan nilai pecahan. Yang ketiga, membandingkan 2 pecahan.
Yang keempat, melakukan operasi hitung pecahan. Selain dari tujuan pembelajaran, ada juga penilaian pembelajaran yang akan Ibu nilai. Terdiri dari dua aspek ya. Yang pertama, aspek sikap. Aspek sikap ini adalah cara kalian merespon ataupun memberi jawaban benar atau salahnya apabila Ibu bertanya. Dan yang kedua, aspek pengetahuan yang terdiri dari tes lisan maupun tes tulisan nanti ya, anak-anak. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Apa sih itu pecahan? Siapa yang tahu apa arti pecahan? Sebelum Ibu jelaskan, siapa yang mau ngasih sarannya atau apa yang dia ketahui tentang apa itu pecahan? Saya, Bu. Nah, iya Tita apa? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, Bu. Iya. Atau bisa juga disebut pecahan itu suatu bagian dari bagian tertentu ya, yang dapat dinyatakan dengan A per B, yang dimana A itu merupakan pembilangnya dan B itu merupakan penyebutnya ya. Nah, contohnya gimana Bu? Contohnya ini. Ini adalah sebuah apel yang dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Misalnya, yang ini Ibu ambil. Yang ini. Ini adalah setengah. Nah, kenapa setengah Bu? Satu ini adalah yang ini. Dan sedangkan dua ini jumlah dari semuanya. Satu ini yang kita ambil dan dua adalah jumlah dari semuanya. Dan dari rumus yang ini, satu merupakan pembilangnya dan dua merupakan penyebutnya. Ada yang tidak dimengerti? Anak-anak? Paham, Bu. Oke, paham ya? Kita lanjut ya. Iya, Bu. Nah, misalnya Udin dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Satu kue dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Jika kamu mengambil satu potong kue, maka dalam pecahan matematika dapat dituliskan 1 dari 10 atau dibaca dengan 1 per 10. Kenapa? Nah, Ibu kan memotong kue menjadi 10 bagian sama besar nih. Ini ada kuenya 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan 10. Jika kamu mengambil satu potong kue, nah yang ini nih yang diambil nih, ada kan bolong nih kan nampak kan yang diambil. Maka dalam pecahan matematika dapat dituliskan 1 per 10. Artinya satu bagian ini dari 10, satu bagian dari sama besar, satu yang kita ambil dan 10 potongan semuanya. Oke, kita lanjut anak-anak. Lanjut, Bu. Oke. Ini apa lambang pecahan yang tepat untuk gambar di bawah ini? Nah, untuk gambar yang pertama, Ibu jawab ya. Ini caranya, persegi panjang yang diwarnai per banyaknya jumlah persegi panjang ya. Jadi yang pertama ini jawabannya adalah 1 per 4. Nah, siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Bu. Ya, Sophia. Jadi di sini ada 3 persegi yang berwarna. Dari 4 persegi yang ada, maka ini merupakan 3 per 4. Pintar. Udah paham ya, Sophia? Lanjut, siapa yang mau ke nomor 3? Yang jawab nomor 3? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Rini dulu ya. Rini tadi Bu dengar duluan. Rini, ayo jawab Rini. Jadi di gambar ada 1 persegi panjang yang berwarna dari 3 persegi panjang. Jadi jawabannya adalah 1 per 3, Bu. Oke, pintar. Ini juga udah paham ya.
melambangkan pecahan. Selanjutnya nomor yang 4. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh, siapa tadi yang bilang saya, Bu, itu? Saya, Bu. Natasha. Nomor 4 jawabannya 1/2, Bu. Oke. Dari mana Natasha jawabannya 1/2? Dari otak, Bu. Oh, dari otak. Dari jumlah persegi yang diwarnai dibagi per banyaknya jumlah persegi ya, Natasha. Ya, Bu, itu di kepala saya. Oke, pintar Natasha. Selanjutnya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu manakah pecahan yang lebih besar? Nah, ceritanya, Denny memotong pizza menjadi 4 bagian. Sedangkan Roni memotong pizza menjadi 8 bagian. Jika mereka mengambil 1 bagian, maka potongan pizza siapa yang lebih banyak? Nah, ini Denny memotong per bagian 1, 2, 3, 4. Karena diambil 1, jadi penyebutannya 1/4 ya. Nah, jadi Roni memotong 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diambil si Roni lah 1 bagian. Jadi penyebutannya adalah 1/8. Jadi pertanyaannya sekarang, potongan pizza siapa yang lebih banyak? Ayo, siapa yang mau jawab? Ini, Bu. Ron, potongan yang lebih banyak Roni, Bu. Yang lebih besar Denny, Bu. Denny. Natasha, jawabannya potongan yang lebih banyak siapa? Kalau potongan lebih banyak si Roni, Bu. Oke, kalau potongan yang lebih besar? Kalau lebih besar si Denny. Nah, siapa lagi yang mau menjawab? Rini? Iya, Bu, yang potongannya paling banyak si Roni. Tapi kalau potongannya yang paling besar ada si Denny, Bu. Sama seperti Natasha, Bu. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Sudah? Nah, benar ya. Pecahan yang lebih besar ataupun pecahan dari si Denny dan si Roni ini yang paling banyak gitu kan, itu adalah punyanya si Denny. Kenapa? Coba maju dah, alasannya kenapa nih? Karena Denny hanya motong pizzanya menjadi 4, Bu. Jadi ukurannya lebih besar daripada Roni yang motongnya jadi 8 potong, Bu. Oh iya, pintar. Jadi lebih besar potongan bagian suatu bilangan, maka nilainya itu lebih kecil ya. Semuanya paham ya? Paham, Nanti Bu. jangan jadi karena lebih banyak bagian dipotongnya, jadi itu yang lebih besar. Bukan, itu salah ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian ketiga, penjumlahan pecahan sederhana. Ceritanya, Karin memotong pizza menjadi 4 bagian sama besar. Mula-mula, ia memakan 1 bagian. Kemudian, karena masih lapar, Karin memakan 1 bagian lagi. Berapakah jumlah bagian yang dimakan oleh Karin? Nah, ini dia. Mula-mula, ia memakan 1 bagian. Jadi, 1 ini dibuat sebagai pembilang dan jumlah banyak potongannya dibuat jadi penyebut. Kemudian, karena masih lapar, Karin memakan 1 bagian lagi. Jadi, karena masih lapar, pastilah itu dijumlahkan ya. Sama yang pertama ini. Jadi, 1-nya dibuat pembilang dan 4-nya dibuat sebagai penyebut. Hasilnya adalah 2 per 4. 2/4.
Ini caranya bisa saja langsung dijumlahkan. Yang di pembilangnya 1 tambah 1 itu 2, sedangkan penyebutnya tetap 4. Ini pembilangnya bisa dijumlahkan dengan syarat penyebutnya itu harus sama ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Anak-anak? Tidak ya? Tidak ada ya yang mau ditanya? Tidak, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Pengurangan pecahan sederhana. Nah, Karin telah memotong pizza sebanyak 2/4 bagian. Berapa jumlah sisa bagian yang belum dimakan oleh si Karin? Nah, tadi kan jumlah potongannya itu 4/4 karena 4 dibagi banyaknya jumlah potongan bagiannya. Karin telah memotong pizza sebanyak 2/4. Berapa jumlah sisa bagian yang belum dimakan oleh Karin? Berarti ini kan dikurangkan. Berarti ini dikurang 2/4 banyaknya potongan pizza yang dimakan oleh si Karin. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, 2/4. Sama ya, sama yang tadi, asalkan penyebutnya itu sama, maka pembilangnya bisa langsung dikurangkan. 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Paham? Paham, Bu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, karena semuanya sudah paham, maka Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu buat ya. Nah, di sini sebenarnya ada terdiri banyak soal, tapi karena waktu yang singkat akan dibagi 1 per orang. Nah, jadi nih, Ibu akan kirim LKPD-nya. Udah sampai LKPD yang Ibu kirim? Sudah, Bu. Udah? Udah. Oke. Jadi bentar ya. Udah dibuka kan LKPD-nya? Oke. Jadi, petunjuk LKPD ini baca dan pahami LKPD berikut dengan seksama. Ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada. Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai apa yang harus kamu lakukan dan tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan. Dan jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, maka tanyakan kepada guru. Nah, jadi ini tidak mungkin semuanya mengerjakan soal ini ya. Jadi, Ibu telah membagi soal-soalnya. Coba buka semuanya LKPD-nya, biar Ibu buka, biar Ibu bagi. Nah, Natasha, soalnya langkah 1, yang ini ya, Natasha. Iya, Bu. Oke, yang ini ya, yang Ibu giniin, yang Ibu arahin kursornya. Nah, selanjutnya Ananda, kegiatan 2, yang ini kegiatan 2, langkah 2, yang ini ya Natasha. Nampak Natasha? Ananda atau Natasha, Bu? Ananda, salah Ibu, maaf ya. Tadi yang pertama Natasha, yang kedua Ananda. Sudah Ananda? Halo Ananda, masih di sini? Oke, nanti Izin Ananda, Bu, ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi ya. Oke, bagian si Ananda nanti saja ya Ibu bagi. Selanjutnya Anita dengar ya. Anita, pertanyaannya yang ini. Yang ini ya, Anita.
Gambar 3 ya, dikerjain ya LKPD-nya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya itu Majdah. Majdah, kalau Majdah yang ini, nomor 1, kegiatan 4, nomor 1. Udah dicatat Majdah? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Rini, kegiatan 4, nomor 2. Udah, Rin? Udah dicatat? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Sophia, nomor 3 ya, Sophia. Ya, Bu. Oke. Souvenir, halo Souvenir. Iya, Bu. Nah, Souvenir yang ini ya, Souvenir. Soal nomor 4 yang ini ya. Iya, Bu. Oke. Dan terakhir, Triska, soal yang ini ya, Triska. Baik, Bu. Ini Triska, ini potongan yang diambilnya 1 ya. 1 juga ya, yang potongan yang diambil ya. Untuk Triska. Oke. Ibu beri waktu selama 5 menit. Kalian mengerjakannya, lalu nanti kalian presentasikan atau jelaskan caranya. Oke? Baik, bisa 5 menit. Terlalu panjang Bu waktunya. Hede. Oh, Majdah sepertinya sudah paham betul ya. Baik, boleh dikerjakan ya. Ibu tunggu 5 menit. Kalau ada pertanyaannya yang bingung, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Oke, tunggu ya. Kita tunggu Sudah, sebentar. Bu.
Oke, kita tunggu dulu ya kawan-kawannya. Baik, apakah sudah siap semuanya? Udah, Bu. Oke. Boleh Natasha dijelaskan soalnya yang ini kan? Ya, Bu. Itu membandingkan bilangan pecahan kan, Bu? Membandingkan bilangan pecahan. Yang ini ya Natasha, yang ini, yang langkah 1. Menyebutkan pecahannya saja, Natasha. Yang ini, langkah 1 kan? Disebutkan aja, Bu. Iya, dicocokkan sama pilihan yang ini, yang sebelah Iya, kanan. Bu. Kalau yang satu itu kan, Bu, 3/7. Yang kedua dia, Bu. Oke. Yang warna oranye itu ya, Bu. Ya, pintar. Yang kedua, Yang kedua itu 4/5, Bu. Yang kuning, Bu. oke, iya benar. Kalau Lanjut. yang biru ini 5/9, Bu. Lanjut yang terakhir, Yang Natasha. pink. Yang terakhir itu yang 8/12, Bu. Oke, pintar Natasha. Makasih ya. Kita Ya, Bu. lanjut. Ada. Kita lanjut Ananda. Ananda, di sini Ananda. Iya, Bu. Oke, Ananda. Boleh dijawab? Itu kan yang ditanya bagaimana menjumlahkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Yang ini Ananda. Yang ini, gambar 2. Baca sama langkahnya nih. Oh, langkah kedua, sekarang kalian coba hitung penjumlahan berikut. Terlebih dahulu kita harus tahu itu berapa per berapa dari gambar yang diarsir. Untuk gambar yang kedua itu ada 2/8. Itu. 2/8. Nah, yang ini kan 2/8. Langkahnya, kemudian asirlah daerah dari 3/8 pada gambar samping ini. Yang ini 3/8. Yang ini kan, yang ini 2/8, yang ini 3/8. Jadi, tentukan hasilnya dengan asiran dari gambar paling kanannya beserta nilai pecahannya. Berapa, Oh, jadi Ananda? hasilnya 8, Bu. 2/8 ditambah 3/8 hasilnya 5/8. Oke. Itu ya Ananda, dibaca ya langkahnya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Anita, gambar yang ketiga. Boleh Anita dijelaskan? Di gambar yang ketiga, di sini kita lihat gambar yang pertama itu ada 4 kotak, yang diarsir itu 2 kotak, jadi pecahannya 2/4. Ditambah ini gambar yang kedua, yang diarsir ada 1 kotak, ditambah 1/4. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut si Majdah. Ayo Majdah dijawab. Majdah. Majdah belum di sini ya?
Oke, kita lanjut Rini. Coba Rini dijawab Rini. Iya Bu, yang soal tersebut kan masuk pada pengurangan pecahan Bu. Jadi 3/8 dikurang 1/4 jawabannya yang C Bu, 1/8. Oke, pintar. Rini, selanjutnya Sophia. Ayo Sophia. Saya Bu, Mm-mm. di soal ini kan penjumlahan pecahan. Jadi di situ terdapat soalnya itu 4/5 tambah 2/5. Karena di sini kita udah lihat penyebutnya sama, maka hasilnya pun nanti penyebutnya 5. Sekarang tinggal kita jumlahkan 4 tambah 2, jadi hasilnya 6/5. Oke, pintar ya. Selanjutnya Souvenir. Ayo Souvenir. Nah, di situ kan disuruh membandingkanlah gambar pizza berikut dengan tanda yang cocok. Nah, di sini kan ada pizza A dan pizza B. Jadi, pizza A itu mendapatkan mendapat potongan sebesar 1/4 bagian. Sedangkan pizza pizza B mendapat potongan sebesar 1/8 bagian. Jadi, hasilnya apa Souvenir? Hasilnya lebih besar pizza B, Bu. Bukannya pizza yang ini lebih besar dari yang ini. Oh iya Bu, iya Bu. Selanjutnya, Rizka. Baik Bu, untuk soal nomor 5 kita bandingkan juga. Untuk gambar yang pertama itu ada 1/8, sedangkan untuk yang kedua adalah 1/12. Jadi yang lebih besar itu adalah 1/8 Bu. Oke. Udah semua kan? Majdah sudah menghubungi Ibu, katanya lagi apa namanya? Lagi rusak jaringannya Bu, katanya. Jadi semuanya sudah paham kan? Nah, jadi kesimpulan kita pembelajaran hari ini adalah pecahan itu merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Pembandingan pecahan itu jika pembaginya lebih besar bilangannya, maka itu nilainya lebih kecil. Dan penjumlahan, kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan ya. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tidak, Bu. Oke. Untuk materi berikutnya, kalian jangan lupa mempelajari tentang debit ya. Ingat ya anak-anak, dan kita mudah dalam mempelajarinya minggu depan. Oke? Baik Bu. Oke. Ya, tetap semangat dalam belajar. Jangan bosan-bosan untuk menimba ilmu, karena ini sangat menentukan masa depan kalian. Nah, pimpin doanya, Natasha, boleh pimpin doanya? Boleh, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih ya Natasha. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Terima kasih Bu.